Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang betul. Oke, follow-follow. Jadi sesuai judul yang udah tak tuliskan, aku mau minta maaf kepada banyak follow-follow. Aku nggak yakin kalau ada nggak. Aku pasti banyak juga follow-follow yang nggak update kemarin atau nggak sempat lihat Instagramku. Jadi kemarin aku sempat tanya kepada follow-follow dan setelah itu kebetulan itu aku ada kesempatan untuk DM-an sama salah satu follow yang namanya Vanessa Bila. Nah, aku tanya-tanya enaknya gimana, kalau menurut kamu ada perubahan nggak, apa ada masalah, ada nggak feedback yang perlu aku tahu. Dan setelah aku ngomong-ngomong, aku menyadari ternyata banyak juga di antara follow-follow yang merasa kalau storyku atau uploadanku tentang mobil ataupun saham itu terkesan sedikit kurang nyaman untuk dilihat, mungkin terlihat agak sombong. Nah, untuk yang merasa seperti itu, aku mau minta maaf. Bener-bener aku nggak ada maksud seperti itu. Tujuanku mengupload itu sebenarnya adalah Polo-Polo ngerti, dulu aku yang benar-benar dari kerja bersih-bersih sampai ke tempat ini semua berkat Polo-Polo, dan aku itu pengen nunjukkan gitu loh. Setelah sampai di tahap ini, aku ini masih terus mencari cara untuk berkembang dan bagaimana pandanganku saat ini ataupun kayak arah pandang hidupku itu kayak apa. Aku itu pengen nunjukkan itu, tapi pikiranku ternyata pendek. Ternyata itu juga sedikit membuat beberapa orang tidak nyaman untuk menonton ataupun melihat instastoryku. Nah, aku benar-benar nggak ada maksud untuk sombong, tapi setelah aku ngomong-ngomong, aku itu mikir, apakah aku berubah dibandingkan tahun lalu? Dan kalau berubah, kenapa? Malam-malam kemarin ya, aku sampai jam 3 subuh itu nggak tidur. Setengah 4 kayaknya, aku itu nggak tidur, mikir, apa sih yang terjadi? Kok aku sendiri pun sekarang ini kalau ngupload konten gitu, aku merasa aku itu cuman mengupload sebuah video, nggak merasa kayak ada connectivity gitu loh, kayak ada hubungan dengan follow-follow, kayak nggak ada ikatan hubungan lagi kayak dulu gitu loh. Kenapa? Aku sendiri tuh kayak bingung. Dan ini sebenarnya mulai terjadi mulai tahun lalu waktu aku mulai down, mulai minum obat dari psikiater. Dan dari dokter sih aku disarankan pokoknya kamu mau ngapain, yang bikin kamu nyaman, lakuin aja. Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja ataupun gimana pun. Jadi kayaknya mulai akhir tahun itu aku benar-benar nyoba untuk merilekskan diri. Dan untungnya Jinet juga datang ke Korea. Jadi kayak aku itu berusaha untuk mencari ketenangan diri. Jadi kalau dulu aku itu lebih kayak fokus untuk bekerja, karena aku ngerti aku membutuhkan sebuah istirahat, membutuhkan sebuah waktu untuk diriku sendiri. Aku itu akhirnya mencari kenyamanan. Dan jujur, mungkin beda seperti yang follow-follow lihat. Aku itu senang banget waktu aku bisa memberi kenyamanan kepada follow-follow. Cuman di luar itu ada banyak juga orang-orang yang harus aku beri kenyamanan, dan salah satunya adalah orang tuaku. Bukannya aku nggak suka orang tuaku, sama sekali tidak. Cuman jujur setelah aku mulai menjadi full time YouTuber, jadi kayak 2-3 tahunan ini kan aku membiayai orang tuaku, jadi beban hidupku berat. Berat ya di pundak. Terus juga aku punya editor kru Korea Remit, sehingga kayak tanggung jawabku itu semakin membesar. Tapi aku itu nggak bisa menunjukkan sisi lemahku kepada mereka gitu, dan aku juga nggak mau menunjukkan sisi lemahku kepada follow-follow karena terkesan nanti kayak ngemis gitu loh. Nah, ke orang tua, kalau misalnya aku terlihat lemah, nanti takutnya bisa salah kamu sendiri gini-gini, sehingga aku ke orang tua berusaha berpura-pura kayak nggak apa-apa, padahal aku sendiri khawatir ke depannya aku bakal oke nggak, YouTube ini bakal bisa naik nggak. Cuman di depan orang tua aku pura-pura nggak apa-apa, di depan kru pun tentunya aku lebih berusaha lagi untuk nggak apa-apa. Kalau bayangkan kita kerja di sebuah perusahaan gitu ya, terus manajernya kelihatan bimbang gitu kan, pasti yang di bawah juga ikut bimbang. Bukannya aku kayak bimbang banget, enggak, aku juga punya keyakinan, tapi namanya aku juga manusia kan, kadang aku juga bimbang, aku juga takut ya. Tapi di depan orang-orang ini aku pura-pura nggak apa-apa. Dan diakibatkan COVID juga, aku akhirnya di rumah terus. Jadi akhir-akhir ini aku cuman bener-bener nge-game, terus investasi di saham, dan untungnya menghasilkan terus. Dan aku juga beli mobil seperti yang Volvo tahu, dan kebetulan itu mobil listrik. Dan mungkin Ian tahu, aku itu suka banget alat-alat elektronik kayak kamera, HP,
pokoknya benda-benda yang ada listriknya dan bergerak itu menarik banget. Nah, mobil yang dulunya pakai bensin, pakai minyak itu nggak menarik buat aku. Tapi ketika ini menjadi mobil listrik, ini menjadi kayak mainan yang wah banget gitu loh buat aku. Sehingga aku benar-benar seneng. Dan bahkan Jinet pun sempat bilang gitu loh, waktu kamu ngomong tentang mobil itu kayak jadi anak kecil, kayak seneng banget. Sehingga itu alasannya kenapa aku itu nge-share tentang mobil listrik dan tentang saham. Soalnya ya aku di rumah investasi saham dan ternyata selama di rumah pun aku bisa menghasilkan. Jadi aku kayak pengen berbagi. Nah, mungkin ada yang tanya, kok nggak berbaginya itu di perusahaan apa, gimana gitu. Pertama-tama aku nggak ngerti di Indonesia itu investasi saham itu lebih tepatnya kayak apa, caranya kayak apa, aplikasi yang aman pun karena aku nggak pakai aplikasi di Indonesia, aku bingung untuk merekomendasikan. Kedua, aku juga nggak ingin merekomendasikan perusahaan A, B, C, D karena itu berhubungan sama tanggung jawab. Jadi aku nggak bisa bilang mana yang bagus, mana yang gimana, dan aku nggak tahu masa depan. Dan ini berhubungan langsung dengan duit, jadi kayak sangat beresiko. Nah, makanya aku cuman bisa bilang aku investasi di sini gitu. Kadang upload, tapi kalau ditanya pun aku nggak berani bilang langsung. Ya, jadi itu yang bikin kenapa aku itu suka ngupload mobil listrik, suka ngupload tentang saham. Soalnya cuma dua hal itu yang akhir-akhir ini kayak paling nggak bikin aku merasa kayak ye gitu. Ketemu orang tua, ya kadang pasti ada masalah, ada gini. Terus kalau misalnya sama jujur waktu aku ngupload YouTube pun pasti yang dicari adalah konten-konten yang menarik, konten-konten yang lebih gimana. Tapi tahun lalu sampai awal tahun ini pun aku masih belum bisa membawa diriku untuk kayak membuat konten yang wah ceria banget. Ya sebatas diri aku waktu aku ada Cinet gitu itu bisa. Dan gimana ya, nggak tahu kenapa, mungkin moodku masih rendah atau gimana, aku itu kayak pengen ceria kayak tanpa kamera sebentar gitu loh. Nah makanya ngupload story tentang keseharian pun agak berkurang. Ya pokoknya semuanya kayak gitu. Aku berharap polo-polo bisa jadi paham dari semua yang tak ceritakan ini. Nah kembali lagi, aku tadi kan sempat bilang aku itu kangen dengan sebuah rasa ikatan batin loh. Mungkin ada polo-polo yang bilang, loh Mas Hansol itu sekarang punya follower 4,27 juta kayaknya sekarang. Subscriber, udah punya follower di Instagram juga 1,4 juta. Itu banyak loh Mas, banyak yang masih belum punya follower kayak gitu kok bilangnya kayak gitu, kan nggak etis. Iya, sangat benar. Aku sangat menghargai jumlah follower, jumlah follow yang dukung aku. Cuman aku waktu itu sempat live story bareng Kumparan juga. Bukannya aku mau ngendorse, bukannya aku mau promosi atau gimana, bukan. Cuman yang membuat seseorang puas dengan sebuah hubungan itu bukan seberapa banyak, tapi seberapa dalam hubungan itu. Nah, mungkin jumlah follow terus meningkat, tapi dari akhir tahun hingga awal tahun ini kayak hubungannya itu nggak mendalam gitu loh. Sedangkan dari 2019 ke 2020 itu kayaknya hubungan antara aku sama follow itu semakin erat. Nah, mungkin salah satu faktornya karena aku nggak bisa ke Indonesia, dan juga karena COVID aku di rumah terus, sehingga bentuk kontennya kok di rumah terus kayak gitu. Dan setelah itu karena aku di rumah, konten-konten yang aku buat di rumah pun ya di rumah terus. Dan banyak juga konten-konten yang aku buat itu sebenarnya adalah konten-konten yang aku rasa ini menghibur buat aku di situasiku saat ini gitu. Aku kayaknya egois banget, aku nggak berpikir apakah konten ini bakal menarik buat polo-polo, tapi lebih kayak polo-polo akhir-akhir ini loh kayaknya mainan ini menarik, makanya aku bikin beberapa video. Dan mungkin dan banyak di antara video-video itu yang masih belum terupload ya. Jadi kalau polo-polo lihat dengan lebih detail, muka aku itu benar-benar datar kayaknya. Kayak gimana ya, di depan kamera nggak ada perasaan seneng kayaknya. Dan ini kayaknya di tahun 2021 ini pertama kalinya aku kayak benar-benar bicara dengan unek-unek gitu. Dan aku baru nyadar ternyata ada sebagian dari tingkah lakuku yang membuat beberapa polo-polo atau membuat banyak orang kecewa sama aku ataupun merasa kayak nggak nyaman. Ya jadi aku benar-benar minta maaf masalah itu. Ya aku nggak ada maksud buruk, nggak ada maksud sombong, nggak ada maksud apapun sungguhan. Dan ya hari ini pun aku langsung pagi tadi nge-gym. Ini masih belum ganti baju loh. Ini mau mandi habis gini. Dan aku pengen cepet-cepet kayak bicara sama polo-polo dengan kondisi kayak seger setelah pulang gym. Apa yang tak rasakan dan apa yang terjadi kemarin malam. Aku nggak mau lagi mengupload video bilang aku ini down, aku ini gimana. Bosen banget gak sih polo-polo dengar Mas Hansol ini down. Jadi aku udah nggak mau lagi bilang aku down.
Tapi mulai saat ini aku benar-benar pengen mendalami lagi hubunganku sama polo-polo kayak dulu. Kayak aku benar-benar bisa berbagi, kayak kita itu benar-benar teman dekat. Ya, kayaknya udah cukup lah buat aku untuk membiarkan diriku mencari keenaan sendiri gitu. Dan ya aku berharap aku bisa kembali lagi seperti Hansol yang dulu yang polo-polo harapkan. Ya, dan apalagi sekarang ada Jinet ya toh, jadi pastinya lebih nyaman juga. Nggak sendiri terus gitu ya. Waktu aku butuh teman, paling nggak aku bisa ke Nonsan ketemu Jinet, bisa makan bareng. Ya paling nggak bisa guyonan. Dan berharap juga COVID bisa segera selesai, jadi aku bisa bertemu lebih banyak orang. Dan aku benar-benar berharap kedepannya aku bisa membagikan video-video yang lebih menarik lagi, yang lebih penuh dengan senyuman yang real, yang nyata dengan apa ya, hubungan perasaan kayak gitu dengan polo-polo. Iya, jadi kayak gitu rek. Kayaknya video hari ini itu yang bisa tak bagikan. Kalau selama ini ada beberapa polo-polo yang merasa sempat mikir Hansol ini sombong atau gimana, mohon nggak salah paham rek. Aku nggak ada maksud kayak gitu sekali lagi. Dan ya mulai Valentine hari ini rek, aku tak nyoba berusaha lagi. Aku nggak bakal bilang ke diriku kamu butuh waktu untuk memperbaiki diri. Kayaknya udah cukup waktu ini. Ini udah waktunya lagi untuk aku kembali lagi, bangkit lagi dengan konten-konten menarik buat polo-polo. Dan banyak yang bilang mas detektif Reomid nggak ada. Bukannya detektif Reomid nggak ada, tapi ceritanya ini sekarang lebih tak pindah ke konten yang namanya hashtag cerita nyata. Episode 1 kemarin udah tak upload dan besok bakal ngupload yang kedua. Kenapa nggak yang detektif Reomid? Jujur cerita pembunuhan itu nggak semuanya menarik rek. Cerita pembunuhan yang menarik itu lumayan terbatas, sedangkan kalau cerita hantu itu susah banget. Dan bahkan kemarin ada yang bilang mas Rinding Dong episode 1 itu menarik semua, tapi kok yang 2 nggak menarik. Bukannya aku menyalahkan, Rinding Dong yang pertama itu benar-benar aku nyuari cerita, sedangkan Rinding Dong kedua ini adalah cerita dari polo-polo, sehingga ya toh apa ya, cerita yang menarik itu nggak mudah gitu loh sebenarnya. Jadi aku mencari lagi cerita yang menarik itu apa lagi, dan kayaknya cerita nyata ini jujur bakal lumayan menarik semuanya rek. Jadi mohon dipantau cerita nyata ke depannya bakal kayak apa. Dan detektif Reomid bukannya nggak ada. Kalau ada kasus-kasus besar di Korea ataupun sebuah kejadian yang perlu diungkap, detektif Reomid selalu ada. Cuman konten yang kayak detektif Reomid tapi yang bukan pembunuhan ada di versi cerita nyata dan lumayan mirip. Dan mungkin ada yang masih bilang agak beda atau gimana, tapi boleh dipantau ke depannya, pasti tak jamin membaik, oke? Tak jamin membaik. Ya, kayaknya aku udah update banyak hal. Makasih polo-polo kepada semua yang udah nonton sampai di detik ini. Meskipun ini video mungkin polos banget editannya, gak menarik, gak gimana, tapi kayak gitu. Ya, mulai kemarin tuh aku sudah kayak hatiku ini, jantungku ini mulai deg-degan lagi. Wah, aku inget Hansol yang dulu itu kayak apa. Kayaknya aku udah terlalu lama menutup diri dari dunia ini. Oke polo-polo, jadi kayak gitu. Makasih udah nonton video kayak gini. Dan bentar lagi jam 12.30 bakal ada video yang dipersembahkan oleh Joayo. Itu juga menarik banget, adalah video yang tak rekam sebelumnya untuk menghabiskan hari Valentine bareng Jinet. Dan Joayo ini nantinya mau bagi-bagi hadiah dari Korea. Yang beli itu aku langsung. Jadi makanya coba rek cek Instagramnya Joayo juga. Bukan karena ini mau promosi atau gimana, tapi beneran bakal ada hadiah. Ya, jadi kayak gitu. Untuk giveaway album Treasure pun juga tak umumkan secepat mungkin di Instagram. Oke, polo-polo, makasih udah nonton sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.